Dengan rusaknya jalan, ini berisiko berat terhadap kemungkinan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Bagi kita juga ini termasuk pekerjaan terbesar yang pernah ada di Sumatera Utara. Oh iya? Ini jelas, tidak pernah pekerjaan senilai sebesar ini di Sumatera Utara. Kalau kita sebut ya barang baru lah, barangkali barang baru yang sangat menarik lah begitu kira-kira. Saatnya barangkali Sumatera Utara kita juga mau lakukan perbaikan-perbaikan ya di bawah kepemimpinan Pak Edi Rahmayadi, Pak Musa Rajeksa. Kita harapkan ini bisa kita selesaikan, dan ini juga bagian dari capaian yang harus mereka lakukan terhadap visi misi yang sudah dicanangkan. Salah satu adalah perbaikan dan peningkatan infrastruktur. Yang paling terasa tuntutannya sekarang memang persoalan infrastruktur inilah. Ini memberi dampak yang besar, artinya ada semacam multiplier effect. Kalau terselesaikan persoalan infrastruktur, maka dampaknya, contoh di sektor ekonomi, masyarakat, misalnya katakan petani seperti tadi, ya dengan lancarnya jalan setidak-tidaknya akan meningkatkan ekonomi masyarakat petani. Harga yang selama ini dari sentra produksi, misalnya sekian, sampai di penjualan sekian, petani hanya menikmati sekian karena dia terbebani oleh biaya transport. Dengan selesainya transport, ini sudah memudahkan. Edi Iskandar Batubara. Edi Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Edi Iskandar Batubara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Deep Institute dimanapun berada, ketemu lagi di channel YouTube Edi Iskandar Batubara Institute. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian. Agak menarik kali ini kita podcastnya di ruang kerja Pak Sekda Provinsi Sumatera Utara. Kalau biasanya kita di studio, hari ini kita yang menyambangi Pak Sekda Provinsi Sumatera Utara, Pak Afifi Lubis. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar Pak Sekda? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya Pak Sekda ya. Mudah-mudahan semuanya kita sehat dalam kondisi ya ini sore hari yang menyenangkan ini. Sore hari yang menyenangkan. Kedatangan Ustadz yang kita kenal juga sebagai tokohnya Sumatera Utara ya, lewat lembaga DPD Republik Indonesia. Ini tentu membanggakan juga. Ya. Kalau tadi disebut menyambangi, ya kami juga merasa tersanjung disambangi oleh seorang tokoh seperti Ustadz. Masya Allah. Inilah kalau sama Pak Sekda ini. Awak maksudnya bukan mau ngumbang-ngumbang kali, enggak. Ini awak yang udah diumbangnya balik lagi udah. Ya, tapi begitulah. Kadang junior dengan senior, kita bertemu dengan pimpinan. Tentu saja adab, etika dan seterusnya itu tetap harus menjadi bagian yang betul-betul kita pelihara. Sahabat Deep Institute, dimanapun Anda berada, kita akan mengulas terkait dengan pembangunan di Sumatera Utara. Kami ini Pak Sekda sebagai masyarakat Sumatera Utara senang kali kami mendengar beberapa waktu yang lalu pemerintah provinsi mengumumkan lewat pengesahan di APBD provinsi bahwa akan segera ada pembangunan atau perbaikan jalan provinsi sepanjang 450 km di Sumatera Utara. Tentu bagi kami, ini kabar yang menggembirakan, karena kalau berdasarkan data yang barangkali juga pernah disajikan oleh pemerintah provinsi, ada setidaknya kurang lebih 20% jalan kita dalam kondisi rusak parah. Itu berarti kira-kira di antara 600 sampai 700 km. Bahkan juga ada istilah yang babak belur katanya, beberapa kilometer, itu berarti sudah pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Yang kondisinya mantap itu 75%. Kalau data saya salah nanti mohon Pak Sekda bisa mengkoreksi.
Tentulah kabar gembira ini, di mana kemudian 2 tahun kita dilanda COVID, tak mampu beraktivitas secara normal, anggaran kita juga sebahagian itu direfocusing, peruntukannya lebih banyak untuk penanganan COVID. Terbengkalailah barangkali beberapa sektor prioritas, termasuk soal perbaikan infrastruktur jalan di Sumatera Utara. Mengawali ini, Pak Sekda, barangkali boleh cerita dulu ini soal skema pembangunan jalan 450 km yang oleh pemerintah provinsi dianggarkan secara jamak tahunnya. Saya memahaminya berarti tahun ini 500 miliar, tahun depan barangkali dialokasikan sekian miliar lagi, sampai dengan kemudian bisa selesai seluruhnya. Pak Sekda. Baik, ini memang sebuah persoalan, artinya persoalan yang cukup menyita perhatian secara menyeluruh, terutama bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Iya. Ada satu hal menarik, Ustadz. Beberapa waktu yang lalu ketika masyarakat kita dari Tanah Karo, mereka datang ke Jakarta menemui Presiden. Oh iya, yang bawa jeruk itu ya? Betul. Iya. Mereka bawa satu truk itu isinya jeruk. Iya. Lantas mereka serahkan Presiden. Dan Presiden juga menerima mereka kala itu kan. Nah, ketika menerima mereka sampaikan bahwa kami datang ke sini, kami adalah petani jeruk. Tapi kami berharap Bapak Presiden, kami sebagai petani jeruk ternyata tidak bisa maksimal dalam memperoleh hasil dari pertanian jeruk kami. Nah, apa masalahnya? Salah satu faktor adalah sarana infrastruktur jalan pendukung dari sentra produksi menuju daerah pemasaran. Ini hancur sekali. Ini salah satu contoh. Ini fenomena. Kita tentu melihat kondisi ini cukup memprihatinkan. Lantas kala itu melalui pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kita menanya kepada Bupati Karo, pemerintah Kabupaten Karo, kenapa tidak diperbaiki? Jawabannya cukup miris. Kami nggak punya anggaran untuk itu, terlalu besar. Sementara Pemprov juga berpikir bagaimana kita mencari jalan keluar penyelesaian. Itu hanya salah satu contoh Tanah Karo. Bagaimana hancurnya jembatan di Nias, infrastruktur yang tidak baik di Nias Utara. Kemudian daerah Labuan Batu, daerah menuju perbatasan antara Sumatera Utara dengan Provinsi Riau. Di daerah Tangkahan, di Kabupaten Langkat, Bahorok dan lain-lain sebagainya, termasuk di kawasan Tapanuli. Ini semuanya menjadi tuntutan masyarakat yang bertahun-tahun kepada kita. Termasuk ketika di eranya kepemimpinan Pak Edi Rahmayadi dan Pak Musa Rajeksah ini. Ini terjadi terus. Demikian juga dengan kawan-kawan, teman-teman di DPRD sering menyuarakan perbaikan jalan. Tadi oleh Ustadz kan sudah disinggung bahwa ada sebuah kondisi yang tidak kita inginkan tapi terjadi. Semua mungkin karena Allah ya Ustadz ya. 2 tahun ini kita dilanda oleh sebuah situasi ya COVID-19. Ini menyita sekali anggaran kita. Triliunan harus kita persiapkan. 2 tahun ini otomatis begitu besar dana yang tersedot untuk kepentingan penanganan, menahan laju penyebaran COVID tadi. Ini tentu berisiko terhadap kegiatan pembangunan. Ya, secara khusus infrastruktur ini juga tertunda. Kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tadi. Jalan yang sudah rusak tadi ditambah tidak kita perbaiki dan tidak ada perbaikan jalan ke depan. Ya, akibatnya semakin memperparah keadaan kondisi jalan infrastruktur khususnya jalan provinsi. Benar. Ya, pada saat sekarang 75%. Tentu kita berharap bisa meningkatkan kondisi tadi, melakukan perbaikan. Tapi Sumatera Utara, Pemprov ini juga punya keterbatasan. Kita tidak punya uang untuk itu. Bagaimana caranya? Tentu berpikir formula apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tadi. Betul. Nah, kita coba mencarinya melalui pinjaman. Ternyata tidak semudah yang diharapkan. Ya, kita coba juga berusaha melalui dana loan ke pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan, melalui Bappenas. Ya, pada akhirnya upaya-upaya yang ditempuh tadi, ya mudah-mudahan sampai dengan saat ini kita tidak memperoleh hasil yang maksimal, belum ada, begitulah kira-kira. Nah, kemudian kita juga berusaha lagi mencari pinjaman, termasuk melalui bank-bank yang ada. Bunganya terlalu tinggi, ini nanti menjadi beban terhadap kita, yang akan membebani APBD kita lagi. Rasanya ini juga tidak jalan keluar yang baik.
Sehingga kita coba membuat sebuah formula baru. Artinya merencanakan jalan yang sejauh lebih kurang setidak-tidaknya 450 km dulu penyelesaiannya. Nah, ini kan harus secara menyeluruh bisa kita kejar sehingga tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yang ada jalan provinsinya. Nah, jadi inilah yang kita upayakan. Kita berusaha tadi, tapi kita punya keterbatasan anggaran. Lantas apa caranya? Kita berpikir, bagaimana kalau kita buat dengan sistem tahun jamak? Artinya pada tahun ini dikerjakan, dibayar sekian, tahun berikutnya dikerjakan, selesai, kita anggap 2 tahun masa pekerjaan Ustadz. Oh, target 2 tahun ini? 2 tahun, 2 tahun harus kita selesaikan. Kemudian di tahun ketiga nanti tidak ada lagi pekerjaan, selesai. Nah, inilah caranya. Nah, lantas siapa yang mau mengerjakan dengan pola seperti itu? Nah, kita coba tawarkan. Kita susunlah konsepnya. Kita ajak juga para, ya katakanlah tim ahli, kita berdiskusi, termasuk kita juga berkomunikasi dengan para, artinya aparat penegak hukum maupun auditor-auditor pengawas. Kita berkomunikasi kepada BPKP, meminta pendapat, termasuk kepada pihak Kejaksaan Tinggi, kepada pihak Polda, dan lain-lain. Ini kita lakukan pendekatan, termasuk kepada pihak Dirjen di Kemendagri. Semuanya kita komunikasikan. Kemudian juga terakhir ketika Pak Alexander Marwata, KPK, Komisioner KPK datang berkunjung, Pak Gubernur juga menyampaikan secara terbuka, ini konsepnya, ini rencananya. Nah, akhirnya mungkin pola inilah yang harus kita tempuh. Nah, cara inilah yang kita harapkan setidak-tidaknya bisa mengatasi dulu persoalan jalan sehingga kita bisa mencapai tingkat 90% jalan mantap di Sumatera Utara. Kalau dari data, paling tidak 3.000 km lebih ya jalan provinsi kita ini. Kita termasuk jalan provinsi yang terpanjang di Indonesia. 3.000 km lebih. Memang kadang-kadang Pak Sekda, jadi anekdot juga kalau sudah cerita soal Sumatera Utara yang bersebelahan langsung dengan Aceh dan Riau misalkan. Kalau Sumatera Barat soal jalan ya, Riau, Sumatera Barat, Aceh misalkan. Ya kadang-kadang teman-teman itu suka mencagili juga lah ya, untuk bisa membedakan kapan masuk Sumatera Utara, kapan masuk Aceh, kapan masuk Riau. Katanya ya rasakan aja pas di jalan gitu. Kalau kira-kira udah jalannya nggak stabil, agak-agak bisa dipastikan masuk Sumatera Utara lah itu. Kira-kira begitu. Ini kan anekdot yang sesungguhnya harus menjadi keprihatinan kita semua. Saya kenapa tertarik mendiskusikan ini dengan Pak Sekda? Karena menurut saya Pak Sekda inilah yang paling bertanggung jawab secara birokratif terhadap penyelenggaraan proyek pembangunan infrastruktur jalan provinsi kita ini. Itulah yang kemudian mendorong saya, kenapa saya mesti menggali lebih dalam. Apakah kemudian target yang sudah disusun ini benar-benar bisa diselesaikan sesuai dengan temponya, kemudian supaya masyarakat juga tahu bahwa yang sudah diberitakan 2,7 triliun untuk bangun jalan itu, pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Sekda selaku ketua tim anggaran dibantu dengan kepala dinas bina marga dan seterusnya itu betul-betul melakukan itu secara maksimal. Kalau boleh tahu ini tahapan yang sudah dikerjakan sampai dengan hari ini Pak Sekda, ini kan sudah bulan 5 ya. Kalau secara teknis ya, tahapan perencanaan sudah disusun. Artinya jalan mana yang akan dilakukan perbaikannya. Ini sudah itu boleh diinformasikan nggak tuh Pak Sekda? Jalan-jalan mana aja tuh ya? Boleh. Tapi memang itu kita kasih data nanti secara khusus. Iya. Atau sebutkan kabupatennya barangkali Pak Sekda? Hampir seluruh kabupaten di Sumatera Utara ya, kecuali Labuan Batu Selatan. Karena mereka tidak punya jalan provinsi. Oh, Labusel ya? Labusel tidak punya jalan provinsi. Iya. Hampir seluruh jalan di Sumatera Utara. Termasuk Labuan Batu Utara yang sering viral di... Labuan Batu Utara. Itu kan paling sering viral itu di media sosial. Benar, iya. Labuan Batu Utara, daerah Toba semua, daerah Tapanuli, kemudian Nias juga. Nias ini paling memprihatinkan. Bahkan ada perbaikan jembatan yang kita lakukan di sana. Jembatan di Nias Utara. 450 itu kalau nggak salah saya juga masuk untuk jembatan sepanjang 300 sepanjang ada berapa ratus meter ya? Ada berapa ratus meter jembatan, termasuk drainase. Jadi tidak melulu aspal, tidak melulu jalan aspal gitu. Drainase 7.000 meter ya kalau iya, ada drainase, ada jembatan dan ada jalan. Jadi ada 3. Artinya kita coba berupaya pada saat sekarang secara teknis. Jalan yang ada selama ini salah satu kelemahan itu tanpa drainase. Akibatnya ketika jalan selesai, maka
dia terkadang karena tidak ada pembuangan air ketika hujan misalnya, ini memberi Genangan. pengaruh terhadap ketahanan jalan. Nah ini juga menjadi perhatian. Jadi tahun ini kita juga prioritaskan untuk buat drainase. Jadi jalan-jalan yang dibangun tadi termasuklah untuk drainasi dan juga jembatan-jembatan. Kayak jalan kita kalau pulang ke Mandailing ya, kan sungai pinggir. Iya, sungai langsung jalan. Ini apa jalan, kemudian ini tebing. Tebing ya. Air tuh ngalir. Tinggal aja di ngalir sungai saja dia. kemudian Pasti nggak longsor. cepat rusak Iya, jalannya. kemudian, iya benar. Nah konsep itulah kita coba membuat bagaimana idealnya sebuah jalan. Artinya jalan yang punya fasilitas antara lain ada drainase. Ini juga akan memberikan artinya perlindungan kepada jalan yang ada itu. Nah, ini salah satu yang kita usahakan dengan program proyek yang kita laksanakan pada tahun sekarang. Ya, kembali kapannya tadi Pak Sekda, tahapan yang sudah Nah, dilewati. jadi itu selesai ya, artinya dalam perencanaan. Nah, kemudian kita juga sudah melalui proses tender juga sudah dilaksanakan. Nah, dalam proses tender ini memang yang masuk pada umumnya adalah penyedia kerja yang BUMN. Ya. Artinya mungkin ya, di samping memang tuntutan yang harus diselesaikan dengan anggaran sebesar itu, tentu prasyarat juga ada hal-hal yang sangat ketat sekali. Termasuk jaminan-jaminan keuangan yang mereka siapkan. Mampu nggak dengan anggaran sebesar itu? Dia mampu nggak memberikan jaminan keuangannya? Ini harus diperkuat di dalam kontrak, di dalam tender yang kita lakukan. Nah setelah selesai, ya sekarang sudah diperoleh pengumuman, lelang sudah selesai, tahapan berikutnya, dan sudah ada pemenang. Tinggal pada saat sekarang sudah dilakukan, artinya komunikasinya tinggal kepada proses penandatanganan kontrak. Nah nanti setelah penandatanganan kontrak, ya insya Allah di bulan 6 nanti mungkin sudah mulai start pekerjaan. Nah, itu yang kita sedang persiapkan, itulah tahapan. Jadi sekarang sudah tahapan pemenang sudah selesai, tinggal jalan ke depan. Tentu Ustadz, ini sebuah harapan besar, tidak hanya harapan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tapi ini juga harapan rakyat, harapan masyarakat. Saya memberi contoh tadi mengawali pembicaraan kita bagaimana masyarakat Karo yang begitu mengharap sampai mengadu ke Presiden. Ini kan harus disikapi, harus ditindaklanjuti. Nah, upaya inilah yang ingin kita lakukan. Ya, kita berharap juga dengan saat ini kita sudah memulai pekerjaan ini. Bagi kita juga ini termasuk pekerjaan terbesar yang pernah ada di Sumatera Utara. Oh iya. Ya. Ini jelas, tidak pernah pekerjaan senilai sebesar ini di Sumatera Utara. Kalau kita sebut ya barang baru lah, barangkali barang baru yang sangat menarik lah begitu kira-kira. Nah, sehingga ini tentu banyak menyita perhatian orang. Jadi wajar kalau dia viral ya. Wah, ini makanya sedikit agak viral ya. Iya. Wajar lah barangkali ya, wajar barangkali. Tapi kita tetap berupaya bagaimana pekerjaan ini nanti berada pada real yang benar. Kita laksanakan dengan benar. Kita berharap juga dengan BUMN yang menjadi pemenangnya ini, dengan kemampuan kualitasnya, dengan kemampuan finansialnya, kemudian dengan kemampuan teknologinya, diharapkan akan mampu memberi jawaban dari permasalahan infrastruktur Sumatera Utara yang seperti Ustaz katakan tadi. Ini sebenarnya bagi kita apa ini? Candaan yang cukup menyakitkan hati juga. Ketika di Sumatera Barat terasa nyaman, jalan sudah mulai goyang-goyang, ini Sumatera Utara. Dari Aceh dia nyaman, begitu jalan goyang-goyang, ini Sumatera Utara. Masuk dari Riau dia sama seperti itu. Tentu ini kan kita tidak mau anekdot itu tetap dipertahankan. Saatnya barangkali Sumatera Utara kita juga mau lakukan perbaikan-perbaikan ya di bawah kepemimpinan Pak Edi Rahmayadi, Pak Musa Rajeksa. Kita harapkan ini bisa kita selesaikan. Dan ini juga bagian dari capaian yang harus mereka lakukan terhadap visi misi yang sudah dicanangkan. Salah satu adalah perbaikan dan peningkatan infrastruktur. Nah, ini jelas. Maka kita buat capaian target. Kita harapkan nanti sebelum berakhirnya era mereka ini sudah terjawab. Kita sudah bisa selesaikan. Ya makanya kita juga mohon dukungan masyarakat lah. Masyarakat secara luas. Ya terutama sekali di kabupaten kota, mari mendukung aktivitas kegiatan ini sehingga kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Artinya ini bukan proyeknya pemerintah Sumatera Utara juga, tapi secara menyeluruh menjadi proyeknya masyarakat Sumatera Utara, begitu Ustaz. Kan mau dibagi 2 tahun ini rencana, 2022, 2023. Berarti di 2022 ini kira-kira ini Pak Sekda
rencana yang sudah disusun paling tidak ini menyelesaikan berapa banyak ini di 2022 ini gitu. Iya. Dan dialokasikan berapa besar misalkan anggarannya untuk 2022 ini. Iya. Kita merencanakan dalam konsep skema pembayaran dan skema kerja itu pada tahun 2022 sekarang itu kita harapkan dia minimal pencapaiannya 40% kerja. 40% hasil kerja. 40% ya. 40% hasil kerja dengan skema pembayaran dari 2,7 nilai kontrak, nilai yang kita anggarkan, kita bayar sebesar 500 miliar pada tahun anggaran 2022. Tahun anggaran 2023, tahun depan, itu kita harapkan akan selesai di bulan, kita berharap akan selesai nanti di bulan September selambat-lambatnya. Berakhir di September, diharapkan 60%. 60% lanjutan, karena dia tahun jamak, tidak ada berhenti pekerjaan. Tahun 2023 itu kita akan bayar sebesar 1,5 triliun. Nah, kemudian tahun anggaran 2024 yang akan datang, kita cuma membayar sisanya tanpa pekerjaan lagi. Sebesar 700 miliar lagi. Nah, dengan demikian inilah kira-kira angka skema pembayaran plus perkembangan pekerjaan yang harus dicapai. Progres yang harus dicapai. 40% pada tahun pertama, 60% pada tahun kedua nanti di 2023. Sehingga 100% pekerjaan dalam tempo 2 tahun anggaran berjalan. Kemudian tahun anggaran yang ketiga tinggal kita membayar sisanya. Itulah skemanya kira-kira itu. Berarti sekarang problem utamanya nih masih ada pada konteks anggarannya ya, Pak Sikda ya. Benar. Yang masih sepertinya pemerintah provinsi masih harus menguras energi dan pikiran untuk mencari sumber pembiayaannya ya. Iya, artinya begini. Tentu kita juga menghitung kemampuan kita. Kemampuan kita Ya, ya. artinya Nggak mampu kalau pakai APBD kita murni aja ya. Ini APBD kita murni. Ini tidak Maksud saya begini, tidak harus pinjam, tidak harus hutang. enggak. Oh, enggak. Justru begini. Selama ini itulah upaya yang kita lakukan. Kita berharap minjam, enggak dapat. Nggak dapat Kita ya. berharap melalui pemerintah pusat. Kita memohon, ada nggak dana loan kira-kira yang bisa dibantukan ke kami melalui misalnya pernah pendekatan ke pemerintah Jepang, Korea. Kita lakukan, tapi akhirnya semuanya tidak ada yang menghasilkan, tidak ada yang memberi hasil. Dan tentu pada akhirnya mungkin karena ya barangkali orang yang lama-lama merasakan beban semakin berat, tertekan, saatnya untuk bangkit. Wah, ini tanggal 20 ya Ustaz ya. Tanggal 20, Kebangkitan nasional hari ya. kebangkitan nasional, persis, Kita hari kebangkitan nasional nih. Nah, jadi saatnya untuk bangkit. Nah, kenapa kita tidak bangkit dengan anggaran kita sendiri? Ini murni anggaran kita, tidak murni anggaran kita ya, bukan tidak minjam ya? enggak. Nah, ini juga dihitung, artinya di mana rasionalitasnya? Sejauh mana ini dengan kemampuan anggaran yang ada? Setelah kita perhitungkan dengan berbagai kegiatan yang ada, tentu kita juga kaji secara lebih jauh. Anggaran ini untuk perbaikan di infrastruktur masih sangat memungkinkan. Itu tidak mengorbankan anggaran pada sektor lain? Tidak ya? Yang lain juga jalan, cuma memang kita memberikan perhatian kepada sektor ini dulu. Kan ada, artinya bisa prioritas. Prioritas, betul. Ya, misalnya kalau kita memang seperti yang lalu, refocusing itu juga kan prioritas. Adanya refocusing karena adanya prioritas yang harus ditangani dalam rangka menahan laju penyebaran COVID-19. Itu prioritasnya. Sehingga geser kita semua. geser sampai 1,5 triliun, nggak ada masalah. Kita geser lagi tahun berikutnya sekian triliun. Kan tidak ada masalah, artinya program lain jalan walaupun mungkin dibatasi. Ya, terutama bagi kita ya di ASN sendiri adalah pembatasan. Apa yang diperlukan? Tentu kita di sini berharap efisiensi dari pemanfaatan anggaran yang ada. Artinya tidak sembarangan lagi dimubazirkan bagi yang tidak penting, nggak usah. Artinya TAPD juga tim anggaran pemerintah itu secara ketat meneliti anggaran. Secara ketat meneliti pada setiap pos anggaran yang ada di masing-masing OPD. Ini untuk apa? Kepentingannya apa? Apa output yang dihasilkan? Bagaimana outcome-nya nanti ke depan? Kalau tidak memberi manfaat, tidak artinya ini sudah pernah dilakukan, tidak perlu harus berulang, ya kita stop. Nah, ini dihemat. Karena kita butuh dana untuk prioritas yang harus kita kerjakan. Nah, kalau pada tahun ini atau tahun depan, prioritas itu adalah diarahkan kepada infrastruktur, penyelesaian infrastruktur, saya pikir nggak ada masalah, Ustaz. Nggak ada bedanya ketika refocusing itu kan. Prioritas penanganan adalah menahan laju perkembangan COVID. Ya kita lakukan, kan tidak terganggu. Sumatera Utara masih bisa. Cuman memang adalah yang harus ketika itu ya kegiatan
kegiatan-kegiatan besar kita tak bisa, infrastruktur seperti itu tidak bisa. Nah, dengan berangkat dari pengalaman tadi, maka pada tahun anggaran ini atau pada tahun anggaran depan kita sudah bisa mengkaji yang mana prioritas, sehingga tidak ada prioritas yang tertinggalkan begitu, Ustaz. Dan memang harusnya, saya setuju dengan cara berpikir ini, bahwa harus ada yang jadi prioritas. Ya. Jadi kalau tahun ini misalkan prioritasnya adalah infrastruktur jalan. Nanti begitu selesai jalan, tahun depan Kesehatan misalkan. Atau pendidikan. Iya. Misalkan gitu. Sehingga kemudian akses untuk masyarakat juga memperoleh hasil pembangunan juga bisa maksimal. Iya. Saya kira ini yang barangkali perlu diketahui oleh seluruh masyarakat kita, bahwa pemerintah provinsi hari ini sesungguhnya sedang berusaha untuk mengerjakan sebuah proses berdasarkan skala prioritas yang sedang disepakati untuk segera dieksekusi gitu ya. Selama hari ini selain kendala itu masih ada kendala lain nggak kira-kira ini, Pak Sekda? Sebenarnya yang paling terasa tuntutannya sekarang memang persoalan infrastruktur inilah. Ini memberi dampak yang besar, artinya ada semacam multiplier effect. Kalau terselesaikan persoalan infrastruktur, maka dampaknya, contoh di sektor ekonomi, masyarakat, misalnya katakan petani seperti tadi, dia dengan lancarnya jalan setidak-tidaknya akan meningkatkan ekonomi masyarakat petani. Harga yang selama ini dari sentra produksi, misalnya sekian, sampai di penjualan sekian, petani hanya menikmati sekian karena dia terbebani oleh biaya transport. Dengan selesainya transport ini sudah memudahkan. Kemudian juga fasilitas capaian cepatnya transportasi di daerah Sumatera Utara, transportasi darat ini juga Pak sangat mendukung, memudahkan kita semua. Jadi akan banyak multiplier effect dari apa yang kita lakukan pada perbaikan infrastruktur jalan. Ini real sekali, pasti real sekali. Nah, jadi sarana transportasi semakin baik, ya artinya memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Belum lagi kepada tingkat lalu lintas tingkat kecelakaan lalu lintas. Ini problem loh, Ustaz. Iya ya. Dengan rusaknya jalan, itu berisiko berat terhadap kemungkinan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Iya. Ini jelas ketika mereka tidak hati-hati berisiko kan terhadap hal-hal yang bisa mencelakakan. Nah, dengan perbaikan jalan nyaman, semuanya bisa. Ya, masyarakat juga menikmati suasana yang lebih sehat untuk menikmati transportasi darat. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi ini yang harus kita berikan jawabannya terhadap rakyat dan masyarakat Sumatera Utara. Dan itu tuntutan mereka loh, Ustaz. Tuntutan mereka. Tuntutan mereka, termasuk melalui wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD. Termasuk juga ke saya. Ya. Barangkali Ustaz ya. betul. Sebagai wakilnya mereka juga, wakilnya pemerintah. Ya saya kira masyarakat wajar lah ya menyampaikan harapan dan keinginannya untuk punya jalan yang baik seperti jalan yang mereka rasakan di tempat lain. Kok di tempat lain kalau menuju ke satu daerah kayak di Jawa misalkan jalannya bagus, waktu tempuhnya cepat gitu. Giliran kita di sini kayaknya sekarang ini kita bisa ke tebing tuh 45 menit rasanya kayak luar biasa sekali gitu jalan tol yang ada kan. Tol yang ada itu Pak Sekda. Apalagi kalau ke depan misalkan semuanya bisa terkoneksi dengan jalan yang baik. Terima kasih banyak Pak Sekda. Bincang-bincang ini sesungguhnya masih akan sangat panjang kalau kita mau bagi space-space-nya dengan hal-hal yang lebih spesifik sebetulnya. Tapi saya kira ini bagian edukasi dan informasi yang mesti kita sampaikan ke masyarakat, dan sesungguhnya sebagai bagian dari masyarakat kami ini Pak Sekda, saya dan semua warga yang menggunakan fasilitas jalan ingin berterima kasihlah kepada pemerintah provinsi yang sudah begitu luar biasa memaksimalkan rencana strategis pembangunan infrastruktur jalan ini. Kami bantunya dengan doa. Mudah-mudahan yang 450 km itu selesai, sisanya pun ke depan bisa juga kita selesaikan, sehingga seterusnya nanti 33 kabupaten kota di Sumatera Utara ini seluruh jalan provinsinya sudah semakin baik. Saya kemarin dari Siantar ke Perdagangan, ternyata lama sekali karena jalannya rusak, Pak Sekda. Benar. Saya ke Sibuhuan kemarin, ke Padang Lawas. Sama saja. Sama juga gitu kan. Itulah keluhan yang kita hadapi memang. Dan ini memang tanggung jawab kita. Artinya tidak mungkin pemerintah provinsi itu berdiam diri menghadapi kondisi tadi. Ini tugas kita yang harus kita selesaikan. Tentu ya Ustadz ya, harapan kita juga
dukungan masyarakat secara penuh. Dukungan masyarakat secara penuh ya. Dukungan masyarakat, dukungan tokoh kita, ya, termasuk Ustadz sendiri, ya sebagai perwakilan kita di DPD RI, termasuk sebagai ya tokoh ulama kita juga melalui organisasi Wasliyah dan lain-lain. Butuh dukungan. Artinya mari sama ya mendukung program rencana perbaikan jalan ini, infrastruktur Sumatera Utara. Karena Pemprov ini sangat butuh itu. Pemprov ini kan hanyalah apa namanya ini? Kami tidak lebih daripada pekerja. Tidak lebih daripada pekerja yang menerima amanah untuk melakukan pekerjaan itu bagi kepentingan rakyat kita di sini. Ya, rakyat tentu berharap, sangat berharap sekali bagaimana bisa menikmati jalan yang nyaman, menikmati transportasi yang aman. Itu tugas kita. Nah, itu tentu bisa dicapai dengan dukungan kita semua. Jadi mohon dukungan. Mohon dukungan segala pihak dan melalui Ustadz juga mungkin bisa ya penyebar luasan lah kepada masyarakat sehingga tidak ada pemikiran yang negatif tentang apa yang menjadi rencana. Saya pikir kami juga berterima kasih. Bincang-bincang kita seperti ini sebenarnya saya sangat respect dan sangat artinya menarik sekali. Ya, saya sangat support ini. Setidaknya saya berbicara dengan orang yang tepat untuk nanti bisa secara tepat juga menyampaikannya kepada masyarakat kita. Sehingga masyarakat juga memperoleh informasi yang tepat, benar, dan meyakini bahwa ini bagian dari sebuah program yang harus kita lakukan bagi kepentingan kita semua. Itu Ustaz. Itu closing statement yang luar biasa saya kira dari Pak Sekda. Saya tidak akan minta beliau lagi untuk membuat pernyataan penutup. Mereka adalah para birokrat aparatur sipil negara yang hari ini ditugasin untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan di Sumatera Utara ini. Mereka yang ahli, mereka yang ngerti. Tugas kita hari ini membantu mereka, memberikan dukungan. Sekaligus nanti boleh juga, kalau masyarakat menilai nanti ada yang tidak tepat, boleh menyampaikan kritik, saran, pandangan, dan seterusnya. Terima kasih Pak Sekda, terima kasih kepada seluruh jajaran di pemerintah provinsi yang saya kira sudah begitu luar biasa mengupayakan percepatan pembangunan. Mudah-mudahan bisa segera kami rasakan hasil dari pembangunan, apa yang menjadi keinginan kita semua sebagai masyarakat Sumatera Utara. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa kita wujudkan dengan baik. Insya Allah. Mohon dukungan semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah ridho. Amin ya Allah. Sumut bermartabat. Sumut bermartabat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.